Halo MotoGP Media, apa kabar kalian semua? Pastinya baik dong. Kembali lagi dengan channel Dunia Fakta Sport. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan juga share. Serta tonton videonya sampai selesai agar tahu isi berita selengkapnya. Mandalika disebut jadi salah satu sirkuit terlengkap di MotoGP. Mandalika punya karakter unik mirip Assen Belanda dan Phillip Island Australia. MotoGP Indonesia yang akan digelar di sirkuit Mandalika 18 hingga 20 Maret 2022 tinggal menghitung hari. Oleh karena itu, Mandalika GP Hope yang berlokasi di Oval Atrium Epicentrum World Mall Kuningan, Jakarta menggelar talk show untuk mengulas tuntas apa yang akan terjadi di sirkuit Mandalika. Talk show dengan moderator Valentinus Reza menghadirkan dua narasumber kompeten di bidang balap roda 2, Ahmad Jayadi, mantan pebalap, dan Arief Kurniawan, wartawan senior. Berlangsung pada Senin 7 Maret 2022 siang. Menurut Jayadi, Mandalika menjadi salah satu sirkuit terlengkap yang ada di dunia. Sirkuit Mandalika punya karakter sendiri. Kebanyakan sirkuit lain itu high speed corner. Tapi kalau Mandalika itu punya high speed corner, ada U-turn, dan ada street, kata Jayadi saat menjadi pembicara dalam acara bertajuk Highlight MotoGP Qatar dan Preview Grand Prix of Indonesia. Jayadi menambahkan bahwa jika ada satu pebalap yang bisa menyetel motornya sedemikian rupa agar cocok dengan karakteristik Mandalika, setelan tersebut akan bisa dipakai di sebagian besar sirkuit dunia. Jadi, ketika orang atau pebalap bisa menyetel motornya dengan baik sesuai dengan karakter Mandalika, otomatis setelan dia akan bagus di setiap sirkuit. Sirkuit Mandalika ini nantinya bisa dijadikan salah satu sirkuit tes atau latihan pramusim sebelum MotoGP bergulir agar tim-tim bisa mendapatkan data yang lengkap untuk mengembangkan motornya, jelas Jayadi. Sementara Arief Kurniawan mengungkapkan bahwa Mandalika memiliki karakter unik seperti sirkuit Assen di Belanda dan juga Phillip Island di Australia. Jalannya balapan diprediksi akan sulit ditebak. Mandalika akan menjadi sirkuit ketiga di MotoGP setelah Assen dan Phillip Island yang berkarakter fast and flowing. Fast and flowing itu gampangnya motor terlihat seperti tidak mengerem, padahal ngerem, cuma tidak terlihat seperti mengerem karena layout Mandalika seperti itu, jelas Arief. Bicara soal fast and flowing, biasanya balapan akan berlangsung seru. Kita sulit menebak siapa yang akan menang. Fast and flowing di Mandalika terletak di tikungan 5 dan 6. Fast and flowing di Mandalika terletak dari tikungan 5, 6, lalu sensasi 7, 8, 9, dan juga 13, 14, 15. Di Assen, lanjut Arief, penonton bisa melihat 4 atau 5 pebalap bersaing di barisan depan di hampir sepanjang balapan, begitu juga di Phillip Island. Kecuali kalau sudah ada yang ngebreak atau membuka jarak, baru kita tahu siapa yang akan menang balapan. Beda sama Qatar kemarin, dari awal saja pebalap saat start sudah tidak ngegrip. Pembalap bisa bikin gap karena layoutnya menunjang untuk seperti itu, jelas Arief lagi. Acara talk show yang diselenggarakan di Mandalika GP Hope ini merupakan salah satu dari beragam aktivitas yang dapat memanjakan penggemar balapan roda 2. Mandalika Grand Prix Association atau MGPA juga menghadirkan kegiatan lainnya seperti permainan simulasi MotoGP dan booth PlayStation yang menyediakan permainan MotoGP. Tidak hanya menyediakan berbagai acara menarik, Mandalika GP Hope turut menjadi pusat informasi terkait gelaran GP Mandalika 2022 di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sehingga, jika masyarakat ingin mengetahui lebih banyak tentang GP Mandalika 2022, bisa langsung mengunjungi Mandalika GP Hope yang dibuka setiap hari. Masyarakat juga bisa membeli tiket menonton MotoGP Grand Prix of Indonesia di Mandalika GP Hope tersebut. Penjualan tiket terbagi dalam 5 kelas, yaitu Premier Class 900 tiket, Deluxe Class 2000 tiket, Festival General Admission 10.000 tiket, Standard Grandstand 28.578 tiket, dan Premium Grandstand 22.056 tiket. Pembelian tiket juga dapat dilakukan secara online. Di sisi lain, jadi tuan rumah, Presiden Jokowi akan sambut pebalap MotoGP sebelum balapan di sirkuit Mandalika. Para pebalap MotoGP dijadwalkan akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo sebelum balapan di MotoGP Indonesia 2022. Pertemuan itu akan dilakukan di Jakarta sebelum rider-rider itu terbang ke Mandalika untuk turun di MotoGP Indonesia 2022 alias MotoGP Mandalika. Rencana pertemuan pebalap MotoGP dengan Presiden Jokowi diungkapkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Pertemuan akan digelar pada 16 Maret atau 2 hari sebelum sesi latihan bebas pertama MotoGP Indonesia 2022.
Nanti tanggal 16 Maret, Bapak Presiden akan menerima rombongan pebalap MotoGP yang berkenan hadir ke Jakarta, ujar Erick Thohir, dikutip dari autorace.id dari Tribun Lombok. Bakal dilakukan parade, pebalap MotoGP akan diterima Presiden Jokowi dengan parade dimulai dan diakhiri di Istana Merdeka. Jelasnya, siapa saja yang akan datang ke Jakarta dan bertemu Jokowi? Di antaranya adalah Marc Marquez, Maverick Vinales, John Mir, Andrea Dovizioso, dan Francesco Bagnaia. Selain itu, 12 pebalap MotoGP lain kabarnya juga akan ada di sana. Kami hanya mendorong bahwa ini kesempatan yang luar biasa bagi Indonesia untuk bisa mempromosikan balap motor yang sangat besar, sambung Erick Thohir. MotoGP Mandalika akan dilangsungkan pada 18 hingga 20 Maret 2022, yang merupakan seri kedua MotoGP musim ini setelah balapan di Qatar. Sirkuit pertama Mandalika saat ini masih dalam proses pengaspalan ulang pada beberapa bagian. Aspal sirkuit ini dikeluhkan beberapa pebalap dan juga tim saat menggelar tes pramusim pada Februari lalu. Proses pengaspalan ulang dijadwalkan selesai sepekan sebelum MotoGP Mandalika digelar. Terima kasih telah menyaksikan channel Dunia Fakta Sport. Jangan lupa share ke media sosial teman-teman kalian ya. Dan tonton terus video terbaru kami lainnya. Bye-bye, sampai jumpa. Halo MotoGP Media, apa kabar kalian semua? Pastinya baik dong. Kembali lagi dengan channel Dunia Fakta Sport. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan juga share. Serta tonton videonya sampai selesai agar tahu isi berita selengkapnya. Apakah nonton MotoGP di Mandalika perlu tes COVID-19? Simak aturannya. Race MotoGP di sirkuit Mandalika akan berlangsung pada 18 hingga 20 Maret 2022. Yang menjadi banyak pertanyaan calon penonton adalah, apakah nonton MotoGP di Mandalika tersebut perlu tes COVID-19? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan bahwa penonton MotoGP Mandalika tidak perlu melakukan tes COVID-19 baik PCR maupun antigen. Aturan tanpa tes COVID-19 untuk menonton MotoGP Mandalika ini untuk penonton yang telah mendapatkan vaksinasi COVID-19 dosis lengkap. Tadi sudah mendapatkan arahan Bapak Presiden dengan dosis kedua di NTB yang sudah di level 70%. Maka untuk penonton di Mandalika MotoGP yang sudah 2 kali vaksinasi tidak perlu dites baik PCR maupun antigen lagi, kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, seperti dikutip dari Antara pada Senin 7 Maret 2022.
Erlangga mengatakan peraturan menonton seri kejuaraan balap motor terbesar dunia di Mandalika tanpa tes COVID-19 tersebut berlaku untuk seluruh penonton baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Namun, kata Hartanto, pemerintah mengurangi kuota penonton MotoGP di sirkuit Mandalika dari semula 200.000 penonton menjadi hanya 60.000 penonton saja. Kapasitas penonton adalah 60.000 dan seluruh tiket sudah sold out terutama di hari ketiga pertandingan, ujar Erlangga. Pengurangan jumlah penonton ini sebagai langkah antisipasi penyebaran COVID-19 pada saat penyelenggaraan pertandingan MotoGP di Mandalika. Erlangga juga menjelaskan capaian vaksinasi COVID-19 di NTB secara keseluruhan adalah 92,5%. Dan dosis kedua sebanyak 70,6% yang saat ini berada pada level 1. Sementara capaian vaksinasi di kota Mataram, lokasi sirkuit Mandalika berada, sudah mencapai 116% untuk dosis pertama dan 86% untuk dosis kedua. Adapun capaian vaksinasi di Lombok Barat mencapai 89,5% untuk dosis pertama dan dosis kedua sebanyak 70,7%. Lalu, Lombok Tengah 92% untuk dosis pertama dan 77% untuk dosis kedua. Kemudian Lombok Timur vaksin pertama 92,7% dan kedua 63,6%. Lalu Lombok Utara 88,5%. Secara keseluruhan vaksin pertama 92,5% dan kedua 70,6% dan vaksin ketiga 3,8%. Jadi Mandalika sudah sangat siap untuk menggelar pertandingan, jelas Erlangga. Di sisi lain, gagal podium di MotoGP Qatar 2022, Marc Marquez move on tatap balapan di sirkuit Mandalika. Gagal podium di MotoGP Qatar 2022, Marc Marquez langsung alihkan fokus persiapan balapan di sirkuit Mandalika. Pebalap asal Spanyol itu tidak mau larut meratapi kegagalan tembus 3 besar di sirkuit Losail Qatar. Seperti diketahui, pada MotoGP Qatar 2022, Marc Marquez harus puas finish di urutan ke-5. Padahal The Baby Alien, julukan dari Marc Marquez, memulai balapan di urutan ke-3. Tidak ingin kecewa terlalu lama, The Baby Alien segera move on menatap balapan di sirkuit Mandalika, Indonesia. Menurut kalender MotoGP 2022, rangkaian balapan di sirkuit Mandalika akan berlangsung mulai 18 hingga 20 Maret mendatang. Sebab demikian, Marc Marquez merasa tidak punya waktu lama lagi dan ia menegaskan bersama Repsol Honda dirinya sudah